Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah pembatasan dari impor daging sapi. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kompas Bisnis kembali hadir menemani Anda saudara, dan kita akan langsung bahas soal polemik pemangkasan impor daging sapi bagi importir swasta. Apa saja risiko yang dihadapi pelaku usaha atas kebijakan ini? Kita langsung berbincang dengan Teguh Budiana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia atau APPDI. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi, Mbak. Oke Pak Teguh, ini tadi kan sebelumnya soal kuota yang dibeli asumsinya sebelumnya 180.000 ton jadi 30.000 ton. Kalau versi pengusaha ini duduk masalah pemangkasan kuota impornya ini seperti apa Pak? Jadi memang sebenarnya sangat mengejutkan. Oleh karena itu, begitu kita mendapatkan informasi bahwa kuota hanya diberikan 30.000 ton, gabungan asosiasi ada APPDI, ada APHI, kemudian NAMPA dan ADDI itu langsung membuat surat kepada Menteri Pertanian dan juga kepada Menko Bidang Pangan dan juga Menteri Perdagangan utamanya untuk menanyakan sebenarnya, karena kami tidak tahu, tidak pernah ada sosialisasi, tiba-tiba muncul angka tersebut. Dan kita beranggapan bahwa 30.000 ton ini sangat tidak rasional ya, karena tahun sebelumnya kuota itu diberikan 180.000 ton. Ya, jadi memang dipangkas 150.000 ton gitu ya, daging sapi yang tidak boleh masuk. Jadi hanya 30.000 doang sisanya. Nah, apakah 30.000 ton daging sapi ini mencukupi kebutuhan dari para pengusaha yang menggunakan daging sapi ini? Kalau misalnya tidak mencukupi, maka kemungkinan besar daging sapi di Indonesia itu bakal sangat tinggi harganya, karena tadi ya sangat orang butuh banyak nih demand-nya, tapi supply-nya sangat terbatas gitu ya. Jadi harga akan sangat tinggi gitu, dan ini mungkin akan menyusahkan para pengusaha juga. Jadi yang mungkin butuh daging sapi nih, karena yang lokalnya mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, akhirnya para pedagang ini atau para pebisnis ini itu bisa gulung tikar atau bangkrut gara-gara tidak mampu membayar daging sapi yang harganya naik ya. 2026 ini itu jumlah perusahaan baru itu bertambah sehingga mencapai angka tadi 108 perusahaan. Nah, inilah yang mendorong kami untuk kemudian mempertanyakan kepada pihak Kementerian Pertanian. Waktu itu kami mendatangi ke Kementerian Pertanian, dan tapi terus terang kami tidak mendapatkan jawaban yang kami harapkan. Tujuan kami, tujuan kami jelas bahwa ingin pemerintah meninjau kembali keputusan ini dan kembalilah minimal sama dengan tahun lalu. Itu aja, Mbak. Oke, Pak Teguh. Jadi pengusaha juga minta minimal sama lah sama tahun kemarin, supaya para pengusaha ini bisa bersiap-siap misalnya untuk mencari alternatif dari kuota daging sapi yang terbatas nanti gitu ya. Kalau tiba-tiba turunin, orang misalnya lagi bergantung sama daging sapi impor, itu jadi bingung harus mendapatkan supply dari mana gitu. Daging sapinya harus dari mana nih, kalau nggak dapet nanti mereka nggak bisa jualan gitu kan. Ya minimal katanya sama ya sama tahun kemarin, supaya mereka bisa bersiap kalau misalnya daging sapi nggak bisa didapatkan dari yang impor, ya mungkin dari lokal lah, atau mungkin meningkatkan produksi dari tempat lain lah, supaya si para bisnis ini punya aba-aba untuk menanggapi kebijakan dari pemerintah ya. Surat bahkan mendatangi langsung, tidak dapat jawaban yang diinginkan pengusaha, kemudian tadi dikatakan tidak tahu dan tidak ada sosialisasi, artinya memang tidak dilibatkan dong dalam penetapan kuota impor tahun ini sampai akhirnya dikurangi seperti itu. Ya, kami sebenarnya selalu menyampaikan kepada pihak pemerintah, libatkanlah kami dari swasta ini dalam proses. Ini kan kaitannya dengan neraca komoditas yang dilaksanakan berdasar dengan Perpres 61 tahun 2024. Nah, dengan Tahun sebelumnya dilibatkan nggak, Pak? Ya, nggak dilibat. Sebelumnya pernah itu ada sosialisasi, dijelaskan. Ini kami tidak tahu, kemudian juga dasar pembagiannya apa dan bagaimana itu kami tidak tahu. Kita hanya tahu tiba-tiba muncul angka tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan kami kemudian hak kami lah untuk menanyakan. Tapi yang jelas waktu kami bertemu dengan Direktur Kesmafet, Direktur Kesmafet dari Dijen Peternakan, beliau cuma mengatakan angka itu bukan berasal dari kami, itu aja. Jadi kami juga tidak tahu sampai hari ini siapa yang memutuskan angka 30.000 ini muncul. Tapi telah menjadi keputusan Rakortas, rapat koordinasi terbatas. Nah itu ya, jadi bahayanya di sana kalau misalnya ada keputusan, ada kebijakan tanpa mempertimbangkan orang yang terlibat di sana gitu, misalnya para pengusaha ini, itu jadi bingung gitu, si pengusaha ini harus kayak gimana solusinya. Ketika ditanyakan, wah ini nggak masuk akal nih keputusannya, mereka nanya ke misalnya yang berhubungan, ternyata keputusan itu bukan berasal dari bidang yang mereka hubungi ya. Terus harus menghubungi siapa gitu kalau misalnya harus misalnya menegosiasi kuota impor tadi itu kan, itu akan persuade para pebisnis. Jadi yang punya bisnis ya itu, atau bisnis yang baru yang bertambah gitu di tahun ini, itu akan kebingungan untuk mencari suplai daging sapi di tahun ini ya Pak ya, maksudnya belum ada anjir di tahun 2026 gitu.
awal 2026 baru keluar. Duh. Itu angka itu. Tiba-tiba muncul aja terus dari Jumat itulah kami langsung ke Kementerian Pertanian untuk mempertanyakan masalah angka tersebut. Karena memang sebenarnya ini terkait dengan Kementerian Pertanian, Menko Pangan, kemudian juga Perdagangan dan juga Bappenas sebenarnya. Tapi sekarang Bappenas kan sudah ditangani oleh langsung selain Menteri Pertanian juga Menteri Pertanian menjabat Kepala Bappenas. Oke, nah Ya ini pukulan berat ya buat para perusahaan-perusahaan yang mengimpor daging sapi ini. Oke, Pak Teguh, jadi gini, kalau tadi dikatakan oke, tidak ada jawaban yang memuaskan untuk pengusaha swasta, demikian kemudian juga ini kuotanya 30.000 untuk dibagi artinya ke 108 perusahaan swasta. Nah, konsekuensi dari kebijakan ini apa, Pak? Apakah harga dagingnya nanti di tingkat konsumen juga akan berpengaruh, kemudian ada dampak apa lagi, Pak? Yang dampak pasti itu adalah pada perusahaan ini, yang terutama perusahaan yang lama ya. Kalau yang baru mungkin kan dia belum memulai. Tapi kalau perusahaan yang lama ini kan mereka harus itu jatah yang bukan jatah yang diberikan pada mereka. Mungkin pada saat dilaksanakan dalam waktu 2 bulan mungkin sudah habis izinnya. Dan kalau sudah seperti itu, bagaimana perusahaan kalau tidak bisa melakukan importasi daging? Konsekuensinya ya pasti mereka tidak kuat lah kalau harus overhead-nya karena pegawainya atau karyawan juga banyak. Itu salah satu. Kedua yang Ya, jadi ke perusahaan-perusahaan yang kecil itu kan masih belum beroperasi, jadi masih bisa berganti nih bisnisnya, model bisnisnya bisa diganti, misalnya yang awal daging sapi ubah ke daging ayam atau ke bentuk yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan yang sudah lama, sudah besar gitu, kok kehabisan bahan, itu akan bermasalah di bagian biaya tetapnya karena pegawai banyak nih, tapi nggak bisa produksi, maka nanti yang kemungkinan besarnya bakal rugi besar gitu ya. Jadi mungkin 2 bulan pertama masih bisa produksi nih, mungkin gara-gara ada cadangan atau masih tersedia daging sapinya. Tapi kalau misalnya bulan-bulan berikutnya ketika mereka nggak bisa produksi, maka biaya itu bebannya akan sangat besar gitu ya, karena pegawai banyak tapi nggak ada produksi, sehingga bangkrut gitu ya, kemungkinan besar gara-gara tidak mampu untuk memenuhi bebannya gitu. Bebannya gede tapi nggak ada produksinya gitu ya. Dari perusahaan yang lama yang udah besar nih, itu yang akan bermasalah ya. Sebenarnya main marketnya dari para pengusaha ini atau perusahaan ini adalah hotel, restoran, catering, HoReCa. Sebenarnya tidak masuk pada lapisan-lapisan di bawah. Mereka punya segmen pasar sendiri, yakni hotel, restoran, dan catering. Tentunya untuk memelihara komitmen dengan perusahaan-perusahaan atau usaha sektor real ini kan juga tidak mudah. Mereka membina sudah berpuluh tahun, kemudian tiba-tiba tidak bisa memasok kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Ini juga akan berimbas pada perusahaan-perusahaan ini. Tentunya ya intinya perusahaan merasa berat sekali dengan angka 30.000 ton ini karena tidak bisa untuk memenuhi komitmen-komitmen tadi. Sederhana kok dari kami, dari para perusahaan ini atau dari yang tergabung dalam asosiasi, mohon pemerintah meninjau kembali untuk at least itu adalah sesuai dengan tahun 2025 180.000 ton. Syukur-syukur bisa seperti tahun 2024, waktu itu angkanya adalah 217 ribuan. Ya ini, jadi implikasi itu ya pada perusahaan-perusahaan ini. Dan ini kan juga tadi sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional, ini tentunya juga kami ini juga punya kontribusi ya, bukan hanya dari pajak saja, tapi ikut menggerakkan sektor real, terutama HoReCa ini. Inilah yang kami mohonkan kepada pemerintah ya, untuk meninjau keputusannya ini. Pak Teguh, kalau dari catatan APPDI, ada nggak Pak soal berapa banyak yang nantinya akan terimbas atau bisa jadi soal tadi yang PHK itu tadi, ada berapa kira-kira yang bisa terkena pemutusan hubungan kerja para karyawannya ini? Cukup besar, ribuan ya. Kalau karyawan PHK dengan ribuan, 100 Ya, saja jadi itu juga. ya itu ya. Jadi kan gara-gara tadi karena perusahaan-perusahaan besar tadi itu nggak bisa memproduksi barang ya. Jadi ya harus mengurangi beban biaya, itu salah satunya adalah gaji dari pegawai-pegawai yang sudah bekerja di perusahaan itu. Ya, jadi harus di PHK, diputusin nih supaya beban si perusahaan itu bisa dikurangi sehingga perusahaan itu tidak bangkrut atau tidak tutup ya, tidak gulung tikar lah. Ya, caranya tadi dengan memecat para pegawainya. Jadi ini bisa menambah angka pengangguran di Indonesia. Jadi bayangin ya, yang sekarang itu udah susah cari kerja, sekarang juga harus menghadapi masalah seperti ini. Jadi harus nanti bersaing lagi dengan para pengangguran yang sudah ada di Indonesia. Jadi bukannya mengurangi angka pengangguran, tapi malah menambah jumlah pengangguran gitu ya, tidak berkurang nih malahan. Itu potensinya ya, kalau misalnya tidak diselesaikan dengan baik masalah seperti ini. Implikasi sosialnya kan juga sangat berat, tapi cukup besar karena ada perusahaan yang karyawannya sampai 4.000, ada yang mungkin yang kecil itu mungkin 100 dan bervariasi. Kami belum mempunyai data lengkap dari seluruh perusahaan berapa karyawan yang ada. Jadi inilah yang
Itu yang bisa kami sampaikan. Tapi kami juga akan menginventarisir untuk menyampaikan pada pemerintah, inilah yang berpotensi harus di PHK kalau pemerintah tidak meninjau kembali ketetapan angka 30.000 ton ini. Itu aja. Oke, Pak Teguh, penegasan berarti tadi kalau disebutkan Jadi ini kalau misalnya dari pemerintah tuh punya bisa mengancam dari kuota impornya dibatasi nih, dari pengusaha juga bisa mengancam dengan cara memecat ya para pegawainya karena nggak mampu untuk membayar banyaknya pegawai dengan terbatasnya kuota daging impor yang mereka bisa dapat. Ya, jadi itu cara-cara paling efektif adalah kalau misalnya punya kebijakan jangan sampai memberatkan gitu ya, mengagetkan lah para orang yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Ya, setidaknya kasih tahu dulu nih aba-aba nih, jangan sampai tiba-tiba 150.000 hilang, sisanya 30.000. Itu kan sangat besar sekali. Hilang lebih dari setengahnya. Itu orang menjadi bingung apakah harus mendapatkan daging sapinya dari lokal saja gitu. Apakah yang lokal sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri gitu, domestiknya. Kalau misalnya nggak mampu ya harga bakalan naik dan menyebabkan orang jadi susah cari daging sapi ya. 30.000 ton 2 bulan bisa habis. Benar demikian? Hitung-hitungannya gimana sih Pak? Kalau yang sebelumnya kan 180.000, sekarang drastis 30.000. Ya, ini kan menjelang, ya kan, mulai dari pemesanan, kemudian juga nanti pengiriman paling tidak 2 bulan. Nah ini kalau misalnya datang, karena itu hanya sekitar 16% dari dibanding tahun yang lalu, tentunya 2-3 bulan ya, kalau sudah dipakai semua izinnya, ya otomatis berhenti kan. Masalahnya kan gini, izinnya keluar hanya untuk jumlah yang jauh di bawah kebutuhan mereka. Ya akibatnya tidak mungkin lah mereka itu akan menggunakan cara kecil ini dalam jumlah yang kecil-kecil ini, nggak mungkin. Pastilah mereka pesan. Karena biasanya perusahaan sudah punya plan dalam 1 tahun ini berapa mereka akan mengimpor, berapa mereka mendistribusikan. Jadi kemungkinan angka 2 bulan itu tuh dari ini pembagian hasilnya. Jika 30.000 dibagi 180.000, jadi kan hanya 1/6-nya gitu. Jadi bayangin dari tahun kemarin sampai tahun sekarang tuh beda tinggal 1/6 saja, jadi 5/6-nya itu hilang. Nah karena setahun tuh ada 12 bulan, maka 12 bulan dikali 1,6 1/6 ya sama dengan 2 kan. Jadi kebutuhannya tuh cukup untuk 2 bulan saja kalau misalnya dibandingkan dengan tahun kemarin gitu ya, mungkin itu perhitungannya ya. Jadi 12 bulan dikali 1/6 dari jumlah sebelumnya gitu ya, jadi hasilnya adalah 2 bulan ya. Makanya ketika udah 2 bulan habis, mereka nggak punya daging sapi lagi untuk misalnya produksi gitu, untuk buat makanan atau buat pengolahan ya. Itu mungkin dapat angkanya dari sana. Ini adalah penguatan produksi daging sapi lokal. Apakah menurut asosiasi ini pemangkasan ini terlalu drastis? Oh ya, saya kira kalau kita hari ini mengimpor, tadi sudah disebutkan angka impor kita ini kan cukup besar ya. Untuk tahun ini ada 297.000 ton. Itu kan sebenarnya akibat, bukan sebab. Karena produksi dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional. Cukup ya. Kalau pemerintah klaim produksi dalam negeri ini adalah sekitar 500.000 ton. Tapi pernah kami bicarakan dengan pihak Ditjen Peternakan dan juga dengan BPS bahwa angka produksi daging dalam negeri ini bukan daging ancik, tetapi edible meat. Jadi itu termasuk juga jeroannya, termasuk juga kulit tulang, karkas. Jadi karkas ini kan 30%, kalau sapi dipotong karkasnya ini 30% adalah tulang. Jadi dagingnya sendiri juga tidak sebesar angka tersebut. Nah ini sebenarnya yang perlu juga ditinjau oleh pemerintah, sebenarnya berapa realnya. Karena data dari sensus pertanian BPS tahun 2023, populasi sapi itu hanya 11,5 juta ekor. Itu termasuk sapi perah. Kalau sapi perah 600.000 berarti sapi potong adalah antara 10,5 terbatas juta sekali ekor. ya. Dan ini ya kita tahu bahwa dengan 10 juta ekor, sedangkan kondisi sapi ini kan bervariasi. Kalau di Jawa mungkin berat sekitar bisa 400, 300, 400 kg. Tapi sapi-sapi di luar Jawa kayak di NTT, NTB, beratnya sekitar 250 kg atau paling tinggi 275 kg. Berapa keluar dagingnya? Nah, saya kira ini perlu juga pemerintah melakukan checking. Sebenarnya berapa kemampuan dari dalam negeri, berapa yang menjadi kebutuhan konsumsi dalam negeri, sehingga dalam menyusun neraca komoditas ini lebih akurat lah. Jadi dari domestiknya saja mungkin itu tidak terpenuhi, karena dari banyaknya sapi di Indonesia itu nggak semuanya sapi yang pedaging ya, untuk misalnya disembelih gitu ya, untuk diambil dagingnya gitu. Karena ada yang misalnya untuk sapi perah juga itu untuk diambil susunya. Jadi itu harus dibagi dulu gitu. Nanti kan saya udah dapat nih untuk yang pedagingnya berapa. Nah dari keseluruhan sapi itu nggak semuanya jadi daging ya, jadi ada tulang, ada sisa-sisa gitu ya yang mungkin nggak bisa
digunakan misalnya dagingnya. Nah itulah yang harus diperhitungkan, berapa banyak nih. Kalau misalnya udah dibagi nyata nggak cukup, itu harus dipikirkan, jangan sampai ngebuat kebijakan yang menghambat proses perkembangan ekonomi. Ya bayangin nanti pebisnis ini kan akan kesulitan. Ya kalau udah kesulitan kayak gini ya mungkin bakal tadi ya memutus kerja, jadi PHK para pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut untuk mengurangi beban biaya dari apa ya, masalah seperti ini. Sebenarnya kami juga melihat bahwa dengan pemberian privilege kepada BUMN, sama-sama sebagai badan usaha, kami sebenarnya mungkin tidak usah ada kuota. Biarkan mekanisme pasar ini lah yang akan meneter dan BUMN bersama dengan swasta ini bisa bersaing secara sehat sehingga tercapai efisiensi yang tinggi dan itu akan menguntungkan pada konsumen. Saya kira apa yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu, beliau mengatakan tidak ada kuota-kuotaan. Kita berharap itu ditindaklanjuti oleh menteri-menteri yang bersangkutan, termasuk untuk komoditas daging ini. Oke, Pak Teguh, tadi kalau dikatakan sudah mendatangi ke kementerian terkait, kemudian belum ada jawaban sampai dengan saat ini, solusi sementara yang dilakukan oleh pengusaha seperti apa, kemudian apa tuntutan ataupun dorongan berikutnya kepada pemerintah, terutama dari asosiasi maupun juga pengusaha? Ya, kami berusaha Senin depan ke Menko Bidang Pangan ya, untuk mendapatkan, karena sudah kami kirimkan, kami ingin mendapatkan penjelasan. Kami juga merencanakan untuk ke audiensi ke Komisi 4 atau Komisi 6 DPR. Ya kalau bahasa Jawanya itu wadul, inilah ada kondisi yang ada untuk menjadi pertimbangan para wakil rakyat. Karena wakil rakyat ini tentunya akan bisa menyampaikan aspirasi kami pada saat raker dengan komisi yang bersangkutan. Gitu. Jadi ini kami melakukan upaya secara terus-menerus. Sehingga apa yang kami inginkan, aspirasi dari seluruh anggota asosiasi ini oleh pemerintah mendapat perhatian dan ada keputusan. Ya, saya kira itu yang akan kami lakukan untuk merespon dengan putusan pemerintah kuota hanya 30.000 ton. Oke, pemotongan kuota impor dari 180.000 menjadi 30.000 ini memukul pengusaha, tentunya nanti diharapkan ada peninjauan kembali dari pemerintah, termasuk juga tadi mempertimbangkan bagaimana dampaknya termasuk ke PHK maupun juga ke industri lain seperti hotel, restoran maupun catering. Terima kasih Pak Teguh Budiana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia atau APPDI, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Teguh. Ya, jadi itu ya mungkin bisa kita pelajari dari masalah ini ya, pembatasan kuota impor daging sapi. Jadi kalau misalnya ada kebijakan, jangan tiba-tiba membuat yang secara drastis gitu. Kalau bisa diperingati dulu, misalnya, oke tahun ini misalnya segini, tahun depan itu dikurangi itu jangan sampai setengahnya gitu. Jangan membuat para pengusaha tuh bingung untuk mencari suplai bahannya. Nah, bayangin kalau misalnya setiap tahun tuh dikurangin misalnya 10%, ya 10% itu bakal ngedorong produksi dalam negerinya. Jadi domestiknya itu disiapkan dulu gitu ya, diproduksi banyak dulu, sudah siap baru nanti dikurangi secara perlahan yang kuota impornya supaya bisa menghidupi yang domestik ya. Jadi jangan sampai domestiknya nggak siap tapi yang dari luarnya dihentikan gitu, sehingga orang bingung untuk mencari daging sapi ya. Jadi disiapkan produksi dalam negerinya, diperkuat dulu nih jumlahnya, wah jumlahnya udah pasti nih yang untuk dagingnya berapa gitu, udah mulai tercukupi, baru nanti dikurangi secara perlahan supaya bisa beradaptasi juga nih para bisnisnya, nggak bingung untuk mencari suplai daging sapinya. Apalagi kan Indonesia tuh nggak apa ya, nggak semuanya tuh rata gitu ya produksi daging sapinya, dan perusahaan ini kan tersebar di seluruh Indonesia. Kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang nggak mampu untuk mendapatkan suplai tadi, ya kemungkinan tadi ya kalau nggak PHK ya ganti bisnis ataupun bangkrut jadinya gara-gara tidak bisa mendapatkan suplai daging sapi untuk produksi ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari dari masalah ini ya, tentang pembatasan daging impor, daging sapi impor. Ya itu kalau misalkan tertarik dengan sumber beritanya ini sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.